Selamat jumpa dengan saya, Catur Darmayanto. Kali ini saya akan membahas tentang pengembangan diri kita dengan topik optimisme. Optimisme merupakan konsep hidup yang mengajarkan pada kita untuk meyakini adanya kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Dengan keyakinan ini, maka secara otomatis naluri kita merencanakan suatu tindakan guna mencapai kehidupan yang lebih baik tersebut. Pada kehidupan nyata, tidak terlalu penting untuk mengutarakan secara verbal kepada orang lain apakah kita orang optimis atau orang pesimis, karena yang paling tahu tentang apakah kita orang optimis atau orang pesimis adalah diri pribadi kita sendiri. Mengapa kita harus memiliki optimisme? Pertama, optimisme sebagai energi positif. Apabila kita bicara optimisme sebagai suatu harapan, tentunya tidak hanya sebatas harapan saja, karena apabila hanya sebatas harapan, maka tidak akan dapat merubah kehidupan kita. Optimisme sebagai harapan harus merupakan suatu harapan yang baik, yaitu harapan yang mampu memberikan dorongan energi positif pada diri kita guna menciptakan langkah-langkah tindakan yang pada akhirnya diperoleh hasil akhir yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik memang tidak dapat diwujudkan sebatas hanya harapan saja, namun untuk mewujudkan dibutuhkan harapan yang mampu memberikan dorongan energi positif, sehingga tidak berlebihan apabila dijumpai nasihat bahwa kehidupan yang baik masih ada selama masih ada harapan yang baik. Kedua, optimisme sebagai bentuk perlawanan terhadap suatu masalah. Derajat perlawanan terhadap suatu masalah yang dihadapi seseorang sangat tergantung pada tingkat keoptimisan orang tersebut. Seseorang yang memiliki optimisme kuat umumnya memiliki perlawanan yang kuat untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapinya. Sebaliknya, apabila seseorang memiliki optimisme yang rendah, biasanya juga memiliki perlawanan yang lemah dan cenderung mudah menyerah ketimbang memperjuangkannya. Dalam hal menghadapi permasalahan kehidupan di dunia nyata, manusia digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu sebagai pemenang atau the winner, pecundang atau the loser, dan golongan ketiga calon pemenang atau the potential winner. Pemenang yaitu seseorang yang dalam hidupnya terkadang juga pernah mengalami gagal atau jatuh, namun berkat sikap optimisme yang dimiliki dan disertai komitmen yang teguh pada dirinya, sehingga pada akhirnya orang tipe seperti ini mampu meraih impian yang dicita-citakan. Bagaimana menjadi orang yang memiliki optimisme? Untuk menjadi orang yang memiliki optimisme diperlukan pengelolaan kemauan diri terhadap beberapa hal, di antaranya: pertama, miliki sasaran hidup yang jelas. Sasaran hidup dapat berbentuk apa saja yang hendak kita capai, sehingga untuk memiliki sasaran tersebut
kita akan berupaya melakukan sesuatu rangkaian tindakan guna menjadi atau memiliki sesuatu seperti yang kita harapkan. Sebagai contoh, bila mana kita sebagai pelajar atau mahasiswa tentunya standar prestasi terbaik yang ingin kita raih, dan bila mana kita sebagai karyawan tentunya posisi tertentu yang ingin kita duduki kelak. Selanjutnya, setelah menetapkan sasaran yang jelas, langkah berikutnya kita harus menambah kemampuan kita, baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap tertentu yang nantinya digunakan sebagai bekal meraih prestasi atau posisi yang kita inginkan. Sasaran yang telah kita tetapkan harus didasarkan pada penilaian kita terhadap keadaan maupun posisi kita saat ini, dan bentuk sasaran dapat berupa sasaran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, di mana ketiga bentuk sasaran yang telah kita tetapkan ini harus memiliki bobot kepentingan yang sama. Karena apabila sasaran jangka pendek misalkan bobotnya lebih penting dari sasaran jangka panjang, bisa jadi kita akan memiliki potensi lengah terhadap sasaran jangka panjang. Apabila dipandang dari sisi kehidupan spiritual, sasaran jangka pendek lebih penting dari jangka panjang dapat diibaratkan kita lebih mementingkan sasaran duniawi sebagai sasaran jangka pendek dan lupa untuk meraih sasaran akhirat sebagai sasaran jangka panjang. Kedua, miliki pandangan hidup yang adil. Saat kita belajar ilmu pengetahuan maupun ilmu agama, telah kita dapatkan pemahaman bahwa ketika kegagalan belum terjadi pada usaha kita, saat itu kita diharuskan untuk berupaya seoptimal mungkin mengantisipasi dan menutup celah kemungkinan terjadinya kegagalan, sehingga kita dapat melewati usaha dengan mencapai keberhasilan. Namun bila mana dalam hidup kita ternyata kegagalan sudah terjadi, maka kita diperintahkan untuk menerima dan mengakui serta pasrah pada Sang Pencipta, sehingga perasaan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki diri yang pada akhirnya membuat kita selalu optimis. Esensi dari optimisme bukan berarti mengubah kenyataan yang sudah terjadi pada kita, akan tetapi optimisme merupakan sesuatu yang kita butuhkan untuk mengubah kenyataan yang belum terjadi. Jadi, optimisme merupakan sumber inspirasi dan harapan kita. Pandangan hidup tidak lebih merupakan pilihan yang kita ciptakan pada diri kita, sehingga apabila kita menciptakan pandangan hidup yang positif terhadap diri kita, bukan berarti di dalam diri kita tidak ada hal-hal yang negatif. Dengan pengertian di atas dapat diartikan bahwa hal-hal positif ada di mana-mana. Begitu juga halnya dengan hal-hal yang negatif. Oleh karenanya, kedua pandangan baik yang positif maupun yang negatif merupakan suatu kondisi yang ditawarkan pada kita untuk kita pilih. Ketiga,
perbesar aset hidup yang kita miliki. Sebagai manusia, kita dikaruniai dua aset hidup. Yang pertama, yaitu aset hidup yang kasat mata atau tangible asset, seperti materi atau harta. Sedangkan aset hidup yang kedua, yaitu aset hidup yang tidak kasat mata atau intangible asset, seperti kompetensi, bakat, dan kualitas kita sebagai manusia dalam arti yang luas. Kedua aset, baik tangible asset maupun intangible asset, sangat dibutuhkan untuk menjadikan kita orang yang optimis, karena kedua aset tersebut sangat berguna dalam memperkuat derajat optimisme dalam diri kita. Misalkan, dalam kehidupan nyata, kita tidak dikaruniai tangible asset, sehingga kita dapat beralasan bahwa kita tidak bisa menjadi orang yang optimis. Hal ini tidak sepenuhnya benar, karena pada diri kita masih dikaruniai intangible asset yang dapat diandalkan guna mencari sekaligus menemukan tangible asset yang tidak kita miliki. Pada teori kompetensi, intangible asset dijelaskan terdiri dari dua keterampilan atau skill, dikenal dengan beberapa istilah. Pertama, keterampilan kerja atau job skill merupakan suatu keahlian kerja, misalkan keahlian dalam bidang komputer, akunting, bahasa Inggris, atau keahlian teknis lain yang terkait dengan bidang pekerjaan yang saat ini kita jalani. Dengan meningkatkan penguasaan keahlian teknis yang telah kita miliki dan diterapkan pada pekerjaan yang saat ini kita jalani, lambat laun secara pasti akan membuat kita menjadi orang yang makin optimis. Kedua, keterampilan mental atau mental skill merupakan keahlian yang sangat terkait dengan kondisi mental kita. Misalkan, belajar menjadi orang yang memiliki kemauan keras, belajar menjadi orang yang bertanggung jawab, belajar menjadi orang yang pandai membuat konsep atau merencanakan sesuatu, belajar menjalin kerjasama atau networking dengan banyak orang, dan belajar-belajar lainnya. Apabila kita perhatikan kehidupan beberapa orang yang sukses mencapai prestasi yang dibanggakan, terkadang tidak harus berpendidikan tinggi atau terlahir dari keluarga yang mapan. Ternyata mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun mereka memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki job skill dan mental skill yang bagus. Keempat, ciptakan pandangan diri yang positif. Pada prakteknya, terdapat perbedaan antara orang gagal dan orang yang usahanya gagal. Orang gagal yaitu orang yang telah menciptakan pandangan pada dirinya bahwa dirinya tidak mungkin berhasil dan meyakini dirinya sudah pantas gagal, sehingga dalam tindakannya selalu menolak untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan supaya berhasil. Sedangkan orang yang usahanya gagal yaitu seseorang yang belum mendapatkan hasil atas apa yang diusahakannya, namun dirinya masih belum merasa gagal karena dirinya meyakini bahwa usaha yang gagal dapat dialami oleh semua orang, baik orang yang gagal atau orang yang berhasil. Dari uraian di atas
menunjukkan bahwa orang gagal menjadikan usaha yang gagal sebagai bahan untuk mendefinisikan dirinya sebagai orang gagal. Sedangkan orang yang berhasil meskipun tahu usahanya gagal, akan tetapi tidak berpandangan sebagai orang gagal. Apabila kita ingin menjadi orang yang memiliki optimisme, maka kita perlu menciptakan pandangan diri yang positif, sehingga pandangan yang positif ini mampu membangkitkan serta menyingkirkan pandangan diri yang negatif. Memiliki pandangan yang positif tidak berarti langsung membuat seseorang menjadi berhasil atau sukses dalam usahanya, karena pada kehidupan ini siapapun orangnya tidak dapat menjamin dapat meraih prestasi di bidang apapun walaupun dirinya sudah memiliki pandangan diri yang positif. Untuk mencapai prestasi di bidang apapun tidak membutuhkan pandangan yang positif, akan tetapi dibutuhkan tindakan yang positif. Sedangkan tindakan yang positif yang dilakukan dengan cara-cara yang positif, dan untuk memunculkan tindakan positif ini dengan cara yang positif terlebih dahulu membutuhkan pandangan diri yang positif. Kelima, perkokoh keimanan pada Sang Pencipta. Optimisme banyak berbicara pada wilayah hari esok, dan bila mana kita bicara hari esok, ternyata terdapat hari esok yang secara logika relatif dapat kita kelola hasilnya, dan juga ada hari esok yang berstatus tidak bisa diprediksi hasilnya, yang memiliki kemungkinan bisa sukses atau bisa juga gagal. Sebagai contoh, hari esok yang sudah dapat dipastikan atau secara logika dapat dikelola, misalkan kita sebagai karyawan dari suatu perusahaan dan kita telah ketahui bahwa perusahaan telah memiliki perjanjian kerja bersama yang telah disepakati secara bipartit, di mana pada perjanjian telah diatur tentang penghasilan berikut hak dan kewajiban sampai saat karyawan pensiun. Dalam menghadapi hari esok yang secara logika relatif dapat kita kelola hasilnya, maka tugas kita yaitu mengupayakan seoptimal mungkin usaha yang kita lakukan dapat berhasil dengan baik. Sedangkan untuk hari esok yang tidak dapat diprediksi hasilnya, maka dalam menghadapi hari esok semacam ini, tugas kita yaitu di samping berusaha seoptimal mungkin mengantisipasi kegagalan, juga harus mengoptimalkan kreativitas yang kita miliki, serta menyerahkan sepenuhnya atau pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Sikap pasrah pada Sang Pencipta merupakan salah satu bentuk keimanan pada Sang Pencipta yang harus diperkokoh. Bentuk keimanan semacam ini diharapkan dapat berfungsi untuk mencegah kita dari terjangkitnya virus pesimistis, terutama saat kita sedang menghadapi kenyataan hidup yang berubah mendadak ke arah yang lebih buruk. Kesimpulan, optimis maupun pesimis bukanlah sebuah hasil, karena tidak ada orang yang selalu bersikap optimis, atau sebaliknya juga tidak ada orang yang selalu bersikap pesimis dalam menjalani hidupnya.
Tidak semua optimisme kita perlukan dalam menjalani kehidupan ini. Terkadang terdapat beberapa optimisme yang perlu dihindari. Di antaranya, pertama, optimisme yang terlalu optimis. Bentuk optimisme seperti ini perlu dihindari karena apabila sikap optimis yang berlebihan akan cenderung memandang harapan atau hari esok yang berlebihan, sehingga dapat berpotensi menimbulkan keburukan. Kedua, optimisme yang tidak didasarkan pada alasan yang kuat. Misalkan, sasaran yang dituju merupakan sasaran yang didasarkan pada mood semata dan berupa fantasi atau khayalan. Bisa jadi optimisme semacam ini adalah bentuk optimisme yang pura-pura. Untuk menjadi orang yang memiliki optimisme, perlu sekali mengoptimiskan diri kita dan selalu membersihkan berbagai pandangan negatif yang menghantarkan kita pada sikap pesimistis. Sebagai penutup, coba kita renungkan pernyataan ini. Orang yang memiliki optimisme kuat pada akhirnya menjadi orang-orang yang sukses, karena optimisme akan membakar semangat setiap diri manusia, sehingga seseorang akan bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas dan tuntas, yang pada akhirnya kesuksesan dapat diraih. Sekian, terima kasih atas perhatian dan dukungannya selama ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk terus belajar.